Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan saya dan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kekurangan sesuatu hal apapun. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, senang rasanya saya bisa menyapa teman-teman semua ya, dan di kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba menyampaikan informasi kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi ini nanti bisa bermanfaat khususnya buat kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan ya, atau mungkin baru lulus kuliah atau lulus SMA gitu ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa membantu dan tentunya bisa menjadi salah satu jalan teman-teman untuk mencari rezeki gitu ya. Penasaran dengan apa yang akan saya bahas? Nanti kita akan bahas secara detail, tapi sebelumnya teman-teman yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Channel ini adalah channel edukasi ya. Jadi buat teman-teman semua, ayo dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Kemudian share video-video saya yang menurut teman-teman bisa bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman yang lainnya. Dan buat kalian yang sudah setia mendukung channel saya ya, menonton video-video saya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Oke teman-teman, kita langsung saja, jangan berlama-lama lagi, kita langsung bahas sistem atau website yang saya rekomendasikan buat teman-teman semua yang sedang mencari pekerjaan. Kita langsung ke layar laptop saya. Oke teman-teman semuanya ya, di sini teman-teman tinggal login aja atau buka web browser ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Terserah teman-teman nyamannya mau pakai web browser apa ya. Nah, kalau saya di sini menggunakan Google Chrome ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal ketik aja login ya di web browsernya, login. Kemudian tinggal diketik aja seperti ini, terus teman-teman enter biasa seperti kita mencari informasi ya. Nah, nanti akan diarahkan ke website LinkedIn-nya. Jadi aplikasi yang akan saya bahas di kesempatan kali ini yaitu LinkedIn teman-teman, atau website LinkedIn-nya. Karena LinkedIn ini juga ada basis aplikasinya, jadi teman-teman bisa download di Android ya, ataupun iOS-nya juga bisa gitu. Nah, karena saya menggunakan laptop, maka saya akan gunakan di websitenya aja. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik aja langsung, atau saya biasa lebih nyaman klik kanan, kemudian open in new tab ya. Jadi saya akan membuka website ini di tab baru. Kemudian kita buka. Nah, nanti teman-teman diarahkan ke halaman pertama dari website LinkedIn-nya. Di sini ada sekilas informasi tentang LinkedIn-nya, teman-teman bisa baca sendiri ya, kelebihan yang dimiliki oleh LinkedIn. Kemudian saya akan menjelaskan, nanti akan membahas apa saja yang bisa kita lakukan di LinkedIn ini ya teman-teman. Jadi saya tidak akan membahas tentang apa sih kelebihannya gitu ya, atau sekilas tentang LinkedIn-nya gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini. Yang jelas tagline-nya adalah temukan pekerjaan atau posisi magang yang tepat untuk Anda. Nah, artinya si LinkedIn ini menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, terutama masalah pekerjaan. Oke. Nah, teman-teman tinggal klik login aja, atau bisa bergabung juga di sini untuk mendaftar ya. Nah, meskipun teman-teman belum mendaftar, bisa langsung klik login karena nanti kita akan diarahkan untuk menggunakan akun Google ya, atau akun Apple-nya juga bisa. Nah, di sini ini adalah salah satu akun saya, teman-teman. Teman-teman tinggal klik login dengan akun lain aja, diklik aja seperti ini. Nah, nanti kita diminta untuk memasukkan email kemudian kata sandi dari akun LinkedIn-nya. Atau kalau misalkan teman-teman belum punya akun LinkedIn-nya, teman-teman bisa login menggunakan Google atau login dengan Apple atau akun iCloud-nya teman-teman semua. Nah, setelah itu kita klik aja, karena saya akan menggunakan akun Google ya, saya akan gunakan login dengan akun Google teman-teman. Nah, ini adalah akun-akun yang saya gunakan. Saya klik yang Sobari ya, saya klik yang Sobari. Nah, di sini nanti kita diarahkan ke akun LinkedIn kita teman-teman. Nah, kalau misalkan baru ya tentu nanti kita setting seperti apa supaya baiknya agar teman-teman bisa direkomendasikan oleh LinkedIn dengan pekerjaan yang cocok dengan profil teman-teman semua.
Nah, jadi LinkedIn ini teman-teman lebih seperti Facebook ya. Jadi ini sangat gampang sekali, teman-teman bisa berbagi informasi, nge-share informasi, mencari informasi, kemudian mencari teman, bikin grup gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa ikut course ya, atau belajar lagi meningkatkan skill di LinkedIn ini juga tersedia. Oke, nah ini halamannya teman-teman. Di sini kita bisa share foto, video, acara, atau jurnal juga kita bisa share di LinkedIn ini. Nah, ini bisa bikin status lah ya, seperti itu. Kemudian ini ada grup, ada acara, hashtag yang diikuti, dan lain-lain. Ini di menu home-nya. Kemudian ada jaringan saya. Nah, jaringan saya ini adalah teman-teman, ini adalah kontak teman-teman atau ya relasi lah ya, relasi teman-teman di LinkedIn. Jadi ini nanti bisa memperbanyak teman-teman atau memperbanyak saudara lah ya gitu, atau memperbanyak jaringan. Nah, teman-teman bisa di menu LinkedIn ini. Nah, kalau misalkan teman-teman baru, saya sarankan untuk setting terlebih dahulu profilnya teman-teman. Jadi sebelum melakukan aktivitas yang lainnya ya teman-teman, saya sarankan untuk setting akun profilnya atau akun teman-teman semua, dilengkapi dulu profilnya supaya nanti informasi yang masuk ke teman-teman itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, profil di mana? Di sini teman-teman ada saya ya, teman-teman tinggal klik aja. Kemudian lihat profil ya, atau pengaturan dan privasi, ini untuk keamanan. Nah, kita lihat profilnya dulu gitu ya. Nah, sebetulnya akun saya juga belum terlalu lengkap ya untuk profilnya. Tapi saya akan tunjukkan gimana caranya teman-teman melengkapi profil dari LinkedIn ini supaya bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan yang penyedia layanan kerja, supaya nanti LinkedIn juga menginformasikan bahwa ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan profil teman-teman. Oke, nah ini profil saya teman-teman ya. Ini otomatis muncul nanti setelah kita isi. Kemudian ini adalah pendidikan terakhirnya ya. Terus di sini sarankan untuk Anda. Nah, ini nanti yaitu tadi ya. Ketika profil kita belum dilengkapi ya, maka nanti si LinkedIn juga memberitahukan gitu ya, untuk melengkapi si profil kita. Nah, di bidang industri apa kita bekerja. Nah, ini kita bisa isi gitu ya, atau bisa lengkapi untuk menambah informasi ke jejaring LinkedIn ini atau orang-orang yang bergabung di LinkedIn ini, supaya nanti misalkan ada orang dari perusahaan ya membaca profil kita, tertarik misalkan, ya bisa saja menghubungi kita gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada sumber daya ya, terus di sini ada aktivitas. Nah, di sini ada resume ya. Ini yang kemarin saya share ya di LinkedIn ini, saya open jasa pembuatan CV seperti itu iseng-iseng aja, karena sebetulnya saya juga jarang pakai LinkedIn ini. Tapi kenapa saya rekomendasikan? Karena LinkedIn ini saya anggap paling aman gitu ya. Sebetulnya bukan paling aman juga, artinya aman lah, karena ketika teman-teman mendaftar atau melamar pekerjaan di LinkedIn ini nanti diarahkan ke website perusahaan atau email perusahaannya langsung gitu ya. Jadi catatannya ya, meskipun saya bilang ini aman, teman-teman harus tetap hati-hati, karena ya zaman sekarang sangat riskan sekali teman-teman terhadap dengan penipuan-penipuan lowongan pekerjaan ini. Oke, nah di sini ada pendidikan, teman-teman bisa tambahkan ya, atau edit yang sudah ada. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan pendidikan terakhir teman-teman, misalkan ya tinggal diklik aja di sini ya, diklik yang logo tambah. Kemudian nanti tunggu sampai muncul jendela Windows seperti ini. Tinggal masukkan di sini universitasnya apa, gelarnya apa, bidang studinya apa gitu ya, tanggal masuk atau tanggal mulai kuliahnya kapan, tahun berapa. Ini selesainya ya bulan apa, kemudian tahun apa, nilai yang diperolehnya berapa. Nah, di sini aktivitas dan kegiatan sosial, misalkan ada eskul ya, atau himpunan mahasiswa misalkan ya, teman-teman bisa cantumkan di sini. Kemudian bisa diberikan deskripsi juga ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya profil ya dalam bentuk video atau website ya, atau portofolio yang sudah itu jadi profil teman-teman banget gitu ya, ingin ditampilkan di LinkedIn ini, teman-teman tinggal tambahkan media. Jadi tambahkan media ini teman-teman nanti bisa menampilkan foto, video ya, website atau presentasi eksternal lainnya untuk mendeskripsikan dari profil pendidikan teman-teman. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Kalau sudah selesai, teman-teman tinggal simpan aja gitu ya, klik simpan, nanti maka tersimpan dan akan muncul di pendidikan ini.
Oke, kemudian untuk keahlian juga teman-teman bisa atur di sini ya. Misalkan, nah ini yang saya bilang tadi, di LinkedIn ini kita juga bisa belajar teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengikuti kuisnya untuk melatih keahlian teman-teman, atau misalkan teman-teman sudah punya keahlian yang memang itu bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman bisa klik di sini ya. Tambahkan, kemudian nah di sini tambah keahlian apa? Misalkan manajemen produk, desain, layanan pelanggan ya, tinggal tambahkan di sini misalkan manajemen, keuangan, pemasaran atau marketing misalnya. Kita coba marketing. Nah, marketing strategi misalkan ya. Kemudian tambahkan keahlian lain, misal Microsoft Office ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja sesuai dengan keahlian yang teman-teman miliki. Kemudian kalau sudah, tinggal klik simpan seperti biasa. Nah, setelah itu di sini ada minat ya teman-teman. Nah, minat ini adalah yang kita ikuti ya, yang kita ikuti perusahaan. Kemudian ada universitas. Nah, ini universitas yang tempat saya kuliah gitu ya. Kemudian ini adalah halaman bawahnya atau putarnya. Itu untuk profil yang bisa teman-teman lengkapi. Kemudian kalau misalkan dirasa ini kurang gitu ya, maka teman-teman bisa tambahkan bagian profil di sini. Apa yang ingin teman-teman tambahkan ya, di sini tambahannya, atau misalkan ini yang yang inti, kemudian ini yang direkomendasikan oleh LinkedIn-nya, kemudian ini adalah tambahan ya, tambahan misalkan bahasa atau skor tes apa gitu ya, atau teman-teman punya proyek yang sudah pernah dikerjakan, teman-teman bisa tambahkan di sini. Kemudian organisasi misalkan saat ini gitu ya, ya ini bisa ditambahkan juga, atau informasi kontak ya, itu silahkan dilengkapi teman-teman sesuai dengan profil yang ingin ditampilkan di LinkedIn-nya. Nah, itu cara melengkapi profilnya ya teman-teman. Caranya gampang seperti yang saya tunjukkan tadi. Misalkan di sini teman-teman mau tambahkan skor tes gitu ya, tinggal ditambahkan aja nih skor tes. Misalkan judul kita masukkan misalkan TOEFL ya. Gimana nulis TOEFL? Seperti inilah ya. Atau bahasa Inggris lah ya, bahasa Inggris. Kemudian terkait dengan siswa di Universitas Pendidikan, misalkan skornya 456 misal ya, bulan tesnya misalkan April, kemudian tahunnya misal 2019 gitu ya. Kemudian teman-teman simpan. Nah, ini untuk menambahkan skor tes. Maka nanti di sini akan muncul di profil teman-teman ya, skor tes bahasa Inggris, skor 400 April 2019. Seperti itu. Itu untuk menambahkan bagian profil di profil LinkedIn teman-teman semua. Oke, kemudian di sini ya untuk pekerjaannya, gimana dong cara melamar pekerjaannya? Nah, informasi-informasi ini banyak sekali, teman-teman tinggal pindah aja ke menu home ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan berkeliaran ya, atau bertebaran informasi-informasi lowongan pekerjaan. Nah, misalkan ini dari PT Pertamina gitu ya. Nah, ini kemudian di sini ada dari BUMN ya, kemudian ini ada PT PT Archipelago, dan banyak lagi ya, ada dari Sinarmas juga. Jadi ada akun-akun resmi dari perusahaan di sini teman-teman yang menyebarkan atau menyampaikan informasi-informasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Nah, di sini nih ya, ini adalah PT Amerta Indah Otsuka ya, Pocari Sweat. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lebih spesifik lagi di sini untuk pekerjaan, teman-teman bisa masuk di menu pekerjaan ini ya. Jadi teman-teman langsung di sini adalah lowongan-lowongan yang tersedia di LinkedIn ini atau di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan LinkedIn. Nah, misalkan ini ya, bagian graphic designer internship, kemudian return refund supervisor, administrator, kemudian ini graphic designer ya. Nah, kenapa yang muncul ini banyak graphic designer? Karena ini yang tadi saya bilang menyesuaikan dengan minat atau profil kita gitu ya. Nah, di sini karena tadi yang saya masukkan ada desainer gitu ya, dan saya utamakan ya, maka nanti si LinkedIn ini akan memunculkan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan profil. Nah, ini misalkan ya,
Ini lowongan pekerjaannya graphic designer di Bukalapak ya. Ini aktif, masih aktif merekrut, ada keterangannya ya teman-teman, ini masih aktif merekrut, artinya teman-teman masih bisa untuk melamarnya. Kemudian ada di auction ya dan lain-lain. Ini juga teman-teman bisa. Kalau misalkan mau lebih banyak ya tinggal ditampilkan semua pekerjaan, maka nanti akan muncul di sini lowongan-lowongan pekerjaan dan berikut dengan penjelasannya ya, penjelasan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar. Nah, di sini teman-teman ya, ini pekerjaan-pekerjaannya. Nah, ini atau teman-teman juga bisa mencari di sini. Ya, ini graphic designer. Kemudian misalkan marketing gitu ya. Nah, marketing. Nah, nanti maka akan muncul di sini teman-teman. Nah, ini adalah untuk pengaturan-pengaturan filter ya untuk menampilkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan teman-teman. Misalkan pekerjaannya apa di sini ya, pekerjaan, kemudian tanggal postingnya ini kapan, misalkan ya, kapanpun atau 24 jam terakhir, kemudian tingkat pengalamannya, misalkan magang atau tingkat pemula atau eksklusif, direktur, misalkan seperti itu. Perusahaan ini juga misalkan Shopee atau apa gitu ya, di sini juga ada. Jadi misalkan teman-teman mau cek nih di Gojek gitu ya, ada lowongan pekerjaan atau enggak, ya teman-teman tinggal klik aja, kemudian tampilkan. Ini menampilkan 189 hasil di perusahaan Gojek untuk lowongan pekerjaannya. Nah, ini adalah lowongan pekerjaan di Gojeknya ya. Jadi teman-teman tinggal gampang nih, tinggal klik aja. Nanti langsung di sini ya, teman-teman ada menu lamar nih ya, masih aktif merekrut. Kemudian teman-teman tinggal klik lamar aja kalau misalkan mau melamar pekerjaannya. Klik lamar. Nah, nanti di sini tinggal dilanjutkan, bagikan profil Anda gitu ya. Nah, tinggal diklik lanjutkan aja. Nanti profilnya kenapa harus dilengkapi? Nah, disinilah fungsinya teman-teman ya. Nanti si LinkedIn ini akan mengambil profil kita, bisa secara otomatis ya, atau teman-teman juga bisa tergantung nanti perusahaannya menyediakan form untuk form lagi untuk inputan lamarannya atau mau menggunakan LinkedIn-nya. Nah, kalau teman-teman mau pakai profil LinkedIn, maka tinggal di apply with LinkedIn aja gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti maka di sini sudah muncul ya nama, kemudian Sobari, nomor HP-nya, teman-teman juga bisa ditambahkan gitu ya. Nah, ini sudah ditambahkan. Nah, ini tergantung kebijakan dari perusahaan penerima karyawannya gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan resume, di sini juga bisa, tinggal tambahkan. Nah, ini kan nggak sesuai ya karena profil LinkedIn saya. Tinggal dihapus saja. Di sini mau tambahkan resume atau CV ya dari komputer, misalkan saya tambahkan di sini, saya coba tambahkan ya, ini buat contoh CV Sobari. Nah, itu untuk menambahkan CV-nya. Kemudian di sini bisa masukkan nomor kembali ya 0821. Nah, halaman ini tergantung dari perusahaannya juga teman-teman ya, menyediakan form inputan seperti ini atau enggak gitu. Jadi tidak selalu sama, pasti ada perbedaan. Ini buat contoh aja 1339 9250. Misal seperti itu. Kemudian kita isi di sini current company ya, misalkan perusahaan sekarang apa? Misal saya di PT Sahdu Store misalnya ya. Seperti itu. Kemudian ini LinkedIn-nya dibiarkan aja karena ini adalah LinkedIn kita sudah otomatis. Kemudian kalau teman-teman punya akun GitHub ya silahkan dicantumkan di sini. Nah, portofolio yang link video atau misalkan link IG gitu ya, yang itu menggambarkan profil lebih lengkap dari teman-teman, kemudian keahlian-keahlian tercantum di situ, teman-teman bisa masukkan URL-nya di sini. Kemudian ini ada additional information, ya misalkan teman-teman mau jelaskan biografi gitu ya, biografi teman-teman semua di sini bisa. Misalkan ya tinggi badan atau misalkan kesukaan, hobi gitu ya. Sebetulnya yang sudah dicantumkan di sini gitu. Nah, teman-teman bisa ini untuk opsional aja atau tambahan ya, teman-teman tinggal pilih mau ditambahkan atau enggak supaya nanti bisa dibaca oleh si
penerima dari karyawan di Gojek ini. Kita lamar sebagai brand marketing manager. Nah, kalau sudah tinggal centang aja ini teman-teman, kemudian tinggal submit ya. Nah, ini dipilih sesuai captanya aja ya. Nah, kalau sudah tinggal teman-teman klik submit gitu ya. Ini coba kita praktekkan aja ya. Silakan klik setiap gambar yang berisi kereta api. Tinggal dicari aja yang kereta api. Oke, memeriksa seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal submit application. Artinya teman-teman sudah berhasil melamar. Tinggal menunggu nanti pemberitahuan aja, gitu ya. Pemberitahuan di sini teman-teman notifnya sudah ada pemberitahuan atau informasi dari pekerjaan yang teman-teman lamar atau belum gitu ya. Nah, atau teman-teman juga bisa lihat di akun posting pekerjaan ini ya, atau teman-teman juga di menu home di sini juga bisa dilihat nanti pokoknya ada notifikasi, teman-teman tinggal sering-sering aja cek notifikasi di sini gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini selain melamar pekerjaan, teman-teman juga bisa melakukan atau mencari pelatihan-pelatihan yang diperlukan ya. Bisa belajar, kemudian mencari wawasan ya, bisa posting pekerjaan, bisa pasang iklan juga. Nah, kemudian bisa ya layanan marketplace juga di sini ada, grup ya, atau temukan prospek. Nah, di sini teman-teman bisa explore lagi ya, bisa belajar misalkan ya teman-teman mau belajar tinggal klik learning gitu ya. Nah, di sini nanti tersedia pilihan-pilihan pembelajaran atau course yang bisa kita ikuti teman-teman. Nah, ini sangat banyak ya untuk course-nya. Nah, kita start My Fremont. Nah, ini seperti ini misalkan data visualization for data analyst and analyst ya. Nah, ini kemudian bagaimana membuat atau practical engineering juga di sini ada ya. Ini adalah course atau pelatihan-pelatihan yang bisa teman-teman ikuti. Oke, tentunya di sini ada yang berbayar ya, teman-teman. Kalau misalkan mau diikuti ya tergantung nanti, misalkan biasanya ada menyediakan yang gratis juga gitu ya, video-video pembelajarannya, atau kalau misalkan teman-teman mau ini ya harus bayar, biasanya seperti itu. Tapi di sini kita coba yang Start My Fremont aja. Oke, nah kita coba gratis ya. Ini kalau misalkan tahunan teman-teman harus bayar segini, kemudian kalau misalkan bulanan harus bayar segini gitu ya. Nah, ini untuk pembelajaran yang teman-teman bisa ikuti ya, itu pilihan aja. Kalau misalkan teman-teman mau ya silahkan, kalau misalkan enggak juga tidak masalah gitu ya, karena fokus utama kita adalah hari ini membahas cara bagaimana melamar pekerjaan di LinkedIn-nya. Oke, mungkin itu saja teman-teman semuanya yang bisa saya jelaskan terkait dengan LinkedIn ini. Silahkan teman-teman bisa coba. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya, dan mudah-mudahan teman-teman yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang tentunya sesuai dengan bidang dan keinginan teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang mau request tentang apapun itu gitu ya, untuk konten-konten saya selanjutnya, silahkan di komentar aja, ataupun ada kesalahan-kesalahan yang mungkin harus dikoreksi oleh saya, silahkan, saya sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran teman-teman semuanya. Silahkan di komen aja di bawah ya. Oke, itu saja teman-teman, terima kasih, mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.